Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Bismillah sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Mu'ti, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, hari Sabtu, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa berkumpul, silaturahim, dan menuntut ilmu bersama-sama. Bapak Prof. Mukti yang kami hormati, pengajian ini dilaksanakan 3 bulan sekali secara online. Dan hari ini adalah pengajian edisi yang keempat. Edisi pengajian di awal diisi oleh Bapak Dr. Busro Muqaddas, kemudian pengajian yang kedua diisi Bapak Ketua Umum Muhammadiyah, Bapak Profesor Haidar Nasir, dan pengajian yang ketiga adalah Bapak Dr. Anwar Abbas. Dan untuk pengajian pada malam hari ini, insya Allah giliran Bapak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mu'ti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Abu Jaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang bergabung dalam pengajian Zoomiyah pada malam hari ini. Alhamdulillah kita semuanya dipertemukan oleh Allah di majelis yang mubarak ini dalam keadaan iman dan Islam serta dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pengajian kita pada malam hari ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita, dan semoga pengajian kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan silaturahim ini. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Abu Jaid, pengajiannya 3 bulan sekali dan sudah ada 3 pembicara sebelumnya yang semuanya adalah senior saya, mulai dari Pak Busro, kemudian Pak Haidar dan Pak Anwar. Maka sebagai junior tentu saya mungkin melengkapi pengajian yang sebelumnya, atau mungkin nanti lebih banyak kita bertukar informasi melalui forum pengajian ini. Saya mungkin secara struktural memang berada pada posisi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, tapi secara intelektual saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu lebih banyak yang memiliki kecakapan, kemampuan, dan pengalaman yang jauh lebih tinggi dari saya. Dan karena itu maka anggap sajalah pengajian ini sebagai refreshing untuk kita semuanya saling bersilaturahim dan saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana komitmen Muhammadiyah di dalam dakwah, yang kalau kita merujuk kepada Al-Quran, memang selama ini yang paling banyak disebut dalam kaitannya dengan dakwah Muhammadiyah itu adalah surat Ali Imran ayat 104. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengkaji lebih jauh ayat-ayat Al-Quran, maka bagaimana dakwah baik tujuan maupun strateginya terdapat di dalam banyak ayat Al-Quran. Yang salah satunya adalah firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 125. Yang di dalamnya Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Saya ingin berangkat dari ayat ini untuk nanti kita kembangkan bersama-sama dalam dialog kita. Yang intinya di situ ada perintah kepada kita sekalian
Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Di situ fa'ilnya tidak disebutkan ya. Fa'ilnya mustatir. Yang kalau kita pahami dalam pengertian yang luas, perintah itu berlaku secara umum, terbuka bagi siapa saja, dan perintah untuk mengajak manusia itu adalah kepada jalan Tuhanmu, ila sabili rabbik. Penjelasan ini cukup menarik ya, kenapa tidak ilal Islam misalnya, atau kepada ila dinil haq itu. Tapi justru yang digunakan adalah ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Yang tentu ini mengandung pengertian yang jauh lebih luas dari sekedar misalnya kita berdakwah mengajak orang untuk memeluk agama Islam. Tetapi berdakwah itu menurut saya adalah menghadirkan ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin pemahaman ini sedikit berbeda dari apa yang sekian lama dipahami oleh sebagian besar orang, karena seringkali dakwah itu dimaknai sebagai proses konversi, proses di mana kita mengajak manusia untuk memeluk agama Islam. Saya mungkin memahami ayat ini dalam pengertian yang lebih luas, karena bisa saja orang itu tidak masuk Islam, tapi dia hidup dalam jalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam berdakwah itu kan tidak boleh ada paksaan. La ikroha fiddin, itu tidak ada paksaan di dalam beragama. Karena itu maka dakwah itu saya maknai sebagai proses ya, untuk kita ini menghadirkan Islam. Jadi to deliver Islam lah, kira-kira begitu. Karena menghadirkan, maka memang sifatnya harus lebih aktif. Sehingga dalam pengertian ini kita bisa saja memaknai berdakwah itu seperti orang beriklan. Promotion of Islam, kira-kira begitu. Karena promosi, maka ya tentu saja kita tampilkan dengan penampilan yang sebaik-baiknya, dengan sajian yang semenarik-menariknya, dan soal nanti ibarat orang beriklan, apakah nanti dia membeli produk yang kita iklankan atau tidak, itu kan kembali kepada masing-masing individu. Tetapi cara menampilkannya, cara menyajikannya itu haruslah cara penyajian yang sebaik-baiknya dan cara penyajian yang semenarik-menariknya. Karena selama ini kalau saya pahami, dakwah-dakwah Islam itu seringkali monoton, cenderung monoton. Bahkan lebih sering dakwah itu dimaknai sebagai tablik. Dan kadang-kadang juga supaya kelihatan rame, diberi tambahan tablik akbar. Walaupun kadang-kadang tablik akbar di Muhammadiyah itu jamaahnya mungkin hanya 20, hanya 30, hanya 40 gitu. Saya pernah hadir dalam sebuah acara tablik akbar yang ada di masjid itu hanya sekitar 10 orang, tapi speakernya yang kenceng. Sehingga panitianya menyampaikan, Mas Mufti nggak usah khawatir, yang di masjid ini 10, tapi sekampung ini mendengar katanya. Saya kira itu menurut saya apologi saja karena tidak bisa menghadirkan jamaah dalam jumlah besar. Untung tidak ditambahi, malaikat juga mendengar. Tidak ditambahi begitu. Nah, karena itu kemudian Quran memberikan kepada kita 3 formula kan. Yang pertama adalah bil hikmah. Sering sekali pengertian bil hikmah ini diartikan sebagai cara yang bijaksana. Tetapi kalau kita maknai dalam pengertian yang lebih luas, terutama kita menggunakan pendekatan maudhu'i dan pendekatan bahasa atau semantik, hikmah itu kan memiliki banyak arti ya. Dari akar kata hakama itu paling tidak ada 5 pengertian yang bisa kita pahami dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Yang pertama tentu hikmah berarti bijaksana. Tapi yang kedua, bil hikmah itu artinya bil ilmi. Bil ilmi. Kalau kita membaca di dalam surah Luqman itu, walaqad ataina Luqman al-hikmah,
Dan Allah telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah. Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan al-hikmah itu adalah ilmu yang pemilik ilmunya itu mengamalkannya. Sehingga orang yang berilmu itu selain disebut dengan sebutan misalnya ulul ilmi atau ulul albab atau ulil absor atau ulid nuha, orang yang berilmu juga disebut sebagai ahlul hikmah. Sehingga pengertian yang kedua, bil hikmah itu artinya berdakwah bil ilmi, dengan menggunakan ilmu. Kemudian yang ketiga, hikmah itu juga bisa berarti asyasah, bisa berarti politik. Sehingga di Muhammadiyah misalnya ada lembaga hikmah dan kebijakan publik. Itu kan nama lain dari asyasah atau politik, itu kan al-hikmah. Dan yang keempat, dari kata-kata hakama juga dibentuk kata-kata hukum kan, dibentuk kata-kata al-hukmu yang berarti hukum, peraturan atau perundang-undangan. Jadi kita ini bisa saja berdakwah dengan menggunakan perangkat regulasi atau aturan-aturan yang memang itu menjadi bagian dari kita berdakwah. Ya, kemudian yang berikutnya bil hikmah itu kan sering sekali dimaknai terkait dengan yang pertama tadi adalah berdakwah yang sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi. Sehingga mana yang tepat, itulah yang kita sebut sebagai hikmah. Sehingga seringkali dimaknai bil hikmah itu dengan bijaksana. Dan inilah yang menurut saya penting sebagai bagian dari kita berdakwah. Kemudian yang kedua adalah mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu sering diterjemahkan dengan nasihat yang baik. Tetapi pemaknaan nasihat itu kan seringkali an-nasihah bil lisan gitu. Nasihat dengan cara ceramah-ceramah gitu. Padahal kalau kita baca secara luas, al-mau'idhah itu kan tidak sekedar nasihat secara lisan, tetapi juga nasihat melalui tulisan, bisa juga nasihat melalui hikmah-hikmah itu, melalui nilai-nilai, dan juga bisa melalui kisah-kisah, dan juga melalui berbagai macam tulisan-tulisan atau berbagai pandangan yang di situ berisi nasihat. Karena itu Al-Quran itu kan disebut sebagai mau'idhah, sebagai nasihat, yang tentu saja Quran itu kan nasihat-nasihatnya berisi tidak sekedar nasihat yang bersifat keagamaan dan hukum-hukum, tapi juga nasihat yang berupa kisah-kisah kehidupan, ibrah, dan berbagai hal lain yang manusia bisa mengambil pelajaran dari berbagai kisah-kisah itu. Baik kisah yang berkaitan dengan orang-orang yang soleh, maupun kisah yang berkaitan dengan orang-orang yang kafir dan sebagainya. Karena itu maka mau'idhah hasanah itu bukan sekedar ceramah, tetapi nasihat-nasihat yang disampaikan melalui berbagai media, dan itu bisa tersampaikan dengan baik, tentu saja dengan strategi-strategi dan cara-cara yang tepat. Kadang-kadang ada yang memaknai, kalau sekarang kan muncul ya ceramah-ceramah yang isinya itu marah, jadi minal muqaddimah ilal khotimah gitu. Marahnya itu mulai dari pembukaan, mulai dari iftitah sampai khotimah itu marah terus. Sehingga pernah saya datang ke sebuah Jumatan begitu di salah satu masjid di Jakarta dekat kantor KPU itu. Oh bukan dekat kantor KPU, dekat kantor Bawaslu yang di Jalan Tamrin itu. Wah itu khotibnya itu dari mulai muqaddimah sampai khotimah itu marah terus, termasuk memarahi almarhum Munir disebut di dalam khutbah itu. Kemudian ketika selesai, Mas Munir yang kebetulan juga ikut di situ menghampiri khotibnya itu. Saya Munir Pak yang tadi Bapak marah-marahi di mimbar itu. Gitu. Sehingga ada yang bilang mau'idhah hasanah itu maitu hasanah itu. Jadi orang Jawa ada yang bilang maitu itu dari bahasa mau'idhah katanya. Padahal ngomel itu sesungguhnya. Nah karena itu maka caranya harus cara yang
cara yang baik dan isinya juga harus isi yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, dan hendaknya kamu berdebat billati dalam urusan yang berhubungan dengan kita mengajak manusia kepada jalan Tuhan itu hiya ahsan, dia adalah lebih baik gitu. Sebagian ahli tafsir menyebut ahsan itu kembalinya kepada mujadalah, ada yang menyebut ahsan itu kepada tiga-tiganya. Jadi bil hikmah juga ahsan, kemudian mau'izah juga ahsan, mujadalah juga ahsan. Nah, tapi kemudian penutupnya adalah penutup yang terbuka. Jadi setelah diajak itu endingnya apa, hasilnya apa itu bukan urusan kita. Karena itu Quran menjelaskan kepada kita, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang lebih mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan Allah juga lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, karena itu maka hasil dakwah itu open ended, terbuka. Lalu apa kaitan ini dengan Muhammadiyah dan dengan profesi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Muhammadiyah itu sejak awal menyebut dirinya sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu identitas Muhammadiyah yang tidak berubah dari sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai zaman Kiai Haji Haidar Nasir. Tidak berubah, masih sama itu. Mungkin hanya formulasi bahasanya yang sedikit berbeda, tapi substansinya sama. Nah, di dalam Muhammadiyah berdakwah itu kalau saya menggunakan teorinya Pak Kunto Wijoyo itu, ada 3 strategi dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang pertama itu strategi struktural, yang kedua itu strategi kultural, dan yang ketiga strategi mobilitas sosial. Strategi struktural adalah kita berdakwah dengan menggunakan perangkat keras gitu. Saya menyebutnya dengan regulasi-regulasi atau dengan menggunakan undang-undang atau dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang sebagiannya bersifat struktural. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ini menurut saya adalah bagian dari aktor dakwah dalam bidang struktural itu. Para hakim itu punya kekuatan, walaupun kekuatan itu berkaitan dengan fungsi-fungsi yudikatif, tetapi posisinya sangat kuat karena punya kekuatan yang sangat mengikat. Bapak-bapak, Ibu-ibu ini adalah pelaksana undang-undang. Yang undang-undang itu dalam konteks negara hukum memiliki kekuatan yang sangat tinggi karena mengikat penyelenggara negara dan mengikat warga negara. Dan oleh karena itu maka dakwah secara struktural itu bisa meliputi bagaimana kita berdakwah dengan melakukan proses-proses legislasi, keterlibatan Muhammadiyah dalam berbagai pengambilan kebijakan di tingkat legislatif maupun di tingkat peraturan-peraturan pelaksana dari undang-undang itu. Ini sangat penting karena kita semuanya adalah bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan Muhammadiyah sejak awal juga sudah menegaskan di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidupnya bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang mematuhi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada kepatuhan hukum. Dan oleh karena itu maka Muhammadiyah dalam konteks ini tentu senantiasa berusaha berjuang sesuai dengan saluran-saluran hukum yang ada, bagaimana agar regulasi-regulasi, peraturan-peraturan, perundang-undangan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, inilah yang secara eksplisit ditegaskan di dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 yang lalu. Harusnya tahun 2020 kita sudah muktamar ya. Bulan Juli 2020 kita sudah muktamar, tapi karena COVID kemudian kita baru insya Allah akan muktamar pada 2022. Jadi mundur 2 tahun karena COVID. Sehingga Muhammadiyah berusaha untuk melakukan jihad konstitusi. Kalau sebelumnya lebih banyak dilakukan dengan judicial review terhadap undang-undang yang sudah disahkan DPR, kita melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
kami menilai bahwa judicial review itu betapapun penting, tetapi tidak cukup efektif dalam kaitannya dengan dakwah struktural tadi. Harapannya gugatan-gugatan PP Muhammadiyah yang dinyatakan menang atau dikabulkan di MK itu ternyata tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah. Padahal keputusan MK itu final and binding, keputusan yang paripurna dan mengikat. Tapi dalam prakteknya tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Sehingga karena itu maka kita mencoba untuk berdakwah dalam konteks legislasi ini dari hulunya. Dari hulunya ketika undang-undang itu masih dalam proses penyusunan. Sehingga Muhammadiyah misalnya pada tahun 2021 ini misalnya sudah mengikuti apa saja undang-undang yang akan dibahas oleh DPR sebagaimana disebutkan dalam prolegnas tahun 2021. Dan bagian mana dari undang-undang itu yang memang Muhammadiyah perlu memberikan masukan secara intensif. Karena tidak semuanya berkait langsung dengan dakwah Muhammadiyah. Dan karena itu Muhammadiyah sudah mulai aktif terlibat dari mulai sejak Muhammadiyah mencermati bagaimana naskah akademik itu disusun, kemudian bagaimana proses uji publik itu dilakukan, bahkan sampai pada level tertentu melakukan komunikasi dan melakukan lobby-lobby dengan partai-partai politik yang ada di DPR. Inilah bagian dari bagaimana kita berdakwah dengan pendekatan struktural tadi. Termasuk pendekatan struktural dalam dakwah adalah dakwah bagaimana kita memiliki aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan negara. Aktor-aktor yang mereka itu ada pada posisi eksekutif, atau ada pada posisi legislatif, bahkan juga pada posisi yudikatif. Ini saya kira sangat penting, karena sering saya mengatakan kepada para warga persyarikatan, bahwa betul aturan itu sudah ada, jelas disebutkan di dalam berbagai macam perundang-undangan, tetapi aturan itu kan tidak berjalan sendiri. Aturan itu tergantung dari siapa yang melaksanakan. Dan disinilah peran aktor itu menjadi sangat penting. Dan Muhammadiyah perlu memperbanyak aktor-aktor itu. Ya, harus kita akui sejak reformasi ini ketika terjadi perubahan sistem politik dan juga perubahan kultur politik, kekuatan Muhammadiyah pada sisi aktor ini itu kan agak menurun. Kalau kita lihat misalnya anggota legislatif kita itu kan tidak cukup banyak yang ada di Senayan itu. Kemudian kalau kita lihat yang menjadi pejabat eksekutif mulai dari tingkat pusat ya, menteri, kemudian para eselon 1 dan juga pada tingkat gubernur, pada tingkat bupati wali kota itu memang tidak banyak kader-kader kita. Karena itu sangat berkait dengan kuantitas warga persyarikatan dan juga sangat terkait dengan kultur dalam sistem pemilu kita ini. Jadi sekarang ini kan berbagai catatan misalnya menyebutkan bahwa demokrasi kita ini kan mengalami proses penurunan kualitas yang cukup signifikan gitu. Dan sebagiannya kan karena memang sistem proporsional terbuka yang saya menilai sistem itu kan kanibal. Sistemnya kanibal di mana para caleg itu sekarang ini saingannya itu bukan para calon dari partai lain, tapi justru para calon dari partai yang sama. Dan kemudian yang terjadi juga pragmatisme masyarakat kan, di mana masyarakat tidak lagi memilih mereka yang berkualitas, mereka yang punya integritas, mereka yang punya moralitas, tetapi yang dipilih adalah mereka yang memberi sebanyak mungkin isi tas. Nah, ini yang menjadi problem kita sekarang ini gitu. Sehingga berbagai joke ya yang bernada sarkastis itu juga dianggap biasa-biasa saja gitu. Dan ini memang persoalan di mana Muhammadiyah harus berjuang lebih serius lagi dalam kaitannya dengan penguatan dakwah melalui para aktor-aktor penyelenggara negara ini. Termasuk para hakim kita ini kan juga alhamdulillah untuk hakim agama mungkin masih yang terbesar ya. Tapi pada konteks yang lebih luas, saya kira kita juga perlu lebih punya banyak lagi kan para hakim di pengadilan umum selain di pengadilan agama itu. Nah, itulah saya kira dakwah struktural itu. Nah, yang kedua itu dakwah kultural.
Ini kalau Pak Kunto menjelaskan bahwa dakwah kultural itu ya merubah situasi dengan merubah mindset, yang dengan merubah mindset itu orang bisa berubah perilakunya, bisa berubah kepribadiannya, sehingga perubahan-perubahan individu itu dapat merubah keadaan suatu masyarakat. Jadi kalau struktural itu bersifat top down, kalau kultural itu bersifat bottom up. Sehingga orang bisa saja berubah perilakunya kalau mindset-nya, kalau pola pikirnya itu berubah. Dan orang pola pikirnya bisa berubah kalau ilmunya meningkat. Kalau ilmunya bertambah, wawasannya semakin luas, pergaulannya semakin terbuka. Dan inilah yang selama ini juga menjadi pilihan Muhammadiyah lewat gerakan-gerakan dakwah melalui jalur pendidikan dan juga melalui jalur pelayanan masyarakat. Tapi yang saya kira juga tidak kalah pentingnya adalah dakwah dengan mobilitas sosial. Nah, ini yang memang jarang kita laksanakan dengan perencanaan strategis, di mana di dalam berdakwah ini kita memang harus menyiapkan dari awal. Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi kebetulan banyak punya kawan dari komunitas agama lain. Yang saya melihat betapa mereka ini secara sistematis itu melakukan dakwah dengan pendekatan mobilitas sosial itu. Bagaimana mereka menyiapkan generasi-generasi di berbagai lini, dan itu mereka lakukan dari pembinaan sejak dari anak-anak. Karena itu kan banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, advokasi dan sebagainya itu kan dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang afiliasi keagamaannya itu misalnya afiliasi keagamaan Kristen, Katolik, dan yang lain-lainnya itu. Dan pada rentang tertentu kita bisa melihat kan peta demografi keagamaan kita kan dari waktu ke waktu terus berubah. Jumlah umat Islam ini kan terus menurun ya persentasenya itu. Bahkan tahun 2050 itu diproyeksikan oleh Pew Research Center, kalau sekarang ini umat Islam itu yang terbesar ada di Indonesia, 2050 umat Islam yang terbesar itu ada di India kan. Dan kita bisa melihat sekarang ini jumlahnya terus meningkat, dan karena itu maka partai-partai fundamentalis Hindu seperti BJP itu, Bharatiya Janata Party itu selalu mengusung slogan-slogan keagamaan. Bahkan mereka untuk kepentingan politik itu kan mengangkat kampanye menjadikan India sebagai negara Hindu. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu misalnya sempat ada upaya kan untuk merubah status Taj Mahal yang merupakan warisan sejarah Islam itu, mereka coba persoalkan sejarahnya bahwa itu sebenarnya adalah situs Hindu dan sebagainya dan sebagainya. Karena mereka mengalami demographic panicking gitu, kepanikan demografis secara agama. Karena jumlah umat Islam di India itu terus meningkat, dan 2050 diproyeksi Muslim terbesar itu tidak lagi berada di Indonesia, tapi berada di India. Dan kita melihat, Bapak, Ibu-Ibu saya kira lebih punya data dibandingkan dengan saya ya. Yang itu memang dalam banyak hal harus kita sikapi sebagai sebuah realitas di mana kita harus membaca data. Sensus tahun 2020 yang baru dirilis beberapa minggu yang lalu itu kan menunjukkan pergeseran demografi yang juga luar biasa. Di mana kelompok terbesar itu kan kelompok usia produktif ya, 16 sampai 65 tahun. Saya kira Bapak-bapak, Ibu-ibu ini semuanya masih kelompok usia produktif itu saya kira. Mungkin sebagian sudah mendekati ulama ya. Ulama itu usia lanjut masih aktif gitu. Walaupun ada yang bilang ulama itu usia lanjut makin agresif gitu. Usianya 71 tapi serasa 17. Ada juga yang seperti itu. Tapi bapak-bapak ini, ibu-ibu saya kira termasuk ulama dalam pengertian orang-orang yang berilmu. Sehingga mobilitas sosial ini juga termasuk di dalamnya adalah strategi untuk distribusi dan diversifikasi kader. Saya menggunakan istilah pertanian yang diversifikasi. Karena Muhammadiyah ini harus kita akui sebaran kadernya itu sangat terbatas. Kalau mencari guru di Muhammadiyah, mencari dosen di Muhammadiyah itu luar biasa banyak. Tetapi kalau kita mencari politisi di Muhammadiyah, mencari hakim di Muhammadiyah,
itu kita mulai kekurangan. Termasuk misalnya yang misalnya di TNI maupun di kepolisian. Kita sering mengatakan dalam darah TNI mengalir, dalam tubuh TNI mengalir darah Muhammadiyah. Yang kita sebut selalu Jenderal Sudirman. Tetapi berapa kader Muhammadiyah yang di TNI, itu bisa kita hitung dengan jari. Berapa kader Muhammadiyah yang di kepolisian, itu bisa kita hitung dengan jari. Dan ini saya kira sebuah tantangan di mana memang kita harus merancang dari awal mobilitas sosial itu. Sehingga kemudian dalam rentang waktu tertentu, kita bisa melakukan pemetaan di dalam berdakwah. Berapa petani kita, berapa pedagang kita, itu hampir tidak pernah kita lakukan. Karena kita masih menggunakan dakwah dengan pola seperti khutbah Jumat itu, ittaqullah haqqa tuqatih itu. Atau dengan pola ayyuhal hadirun, tanpa kita tahu siapa-siapa mereka itu. Ini saya kira memang perlu kita lakukan secara serius supaya kita memiliki peta dakwah Muhammadiyah. Kekuatan kita seperti apa, dunia bergerak seperti apa, dan bagaimana kita mengisi perubahan-perubahan itu. Nah, oleh karena itulah maka Muhammadiyah tentu harus senantiasa hadir dalam konteks kalau ada perdebatan-perdebatan di ruang publik kita hadir. Karena kalau kita tidak terlibat dalam proses-proses perdebatan itu, maka kemudian yang menang adalah siapa yang paling lantang suaranya. Nah, karena itu maka wajatilhum billati hiya ahsan itu memang meniscayakan keberanian kita untuk tampil menyampaikan gagasan-gagasan dan kemudian memang terlibat dalam perdebatan di ruang publik. Masyarakat sipil atau masyarakat madani, dan itu bagian dari ciri di mana demokrasi itu sehat. Kan di antara ciri demokrasi yang sehat itu adalah public participation in civil issues gitu atau civil affairs gitu, keterlibatan masyarakat dalam isu-isu yang menyangkut kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan kenapa kita mulai banyak memberikan pernyataan dan memberikan banyak usulan dan kadang-kadang memang kita harus arguing atau harus berdebat dengan yang lain, ya ini bagian dari kontestasi di ruang publik dan bagian dari bagaimana kita ini berdakwah untuk bagaimana agar perangkat-perangkat perundang-undangan, perangkat-perangkat hukum itu memang bisa sejalan dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agama Islam. Saya kira itu Mas Abu Jahid sebagai pengantar dari ceramah saya, mudah-mudahan tidak melebihi waktu yang ditentukan. Karena tadi saya melihat tidak ada bel atau tanda bahwa saya sudah overtime, sudah melewati waktu. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.